Mungkin rancangan undang-undang ini tidak akan secepat atau semulus yang kita perkirakan. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita Hot One News di sini. Ya, apa kabar teman-teman semua? Aku berharap teman-teman dalam keadaan sehat dan berbahagia. Amin amin ya robbal alamin. Ya, video kali ini kita akan membahas sebuah berita yang sangat menarik terkait pembahasan RUU perampasan aset untuk para koruptor guys. Yang saya rasa hukuman ini sangatlah setimpal dengan apa yang mereka lakukan ketimbang terkait hukuman mati yang selalu dibenturkan dengan landasan HAM dan sebagainya. Ya, tentunya kali ini kita nanti akan melihat sebuah video berita di mana diunggah oleh channel bernama Politik Nusantara. Untuk link video asli original sudah kami cantumkan di deskripsi dengan narasi judul yang demikian guys. Jokowi tanda tangan, Ahok dan Antasari jadi saksi UU koruptor diberlakukan. Siap-siap disikat semua. Ya, apakah RUU ini telah disahkan oleh Pak Presiden Jokowi? Tentunya nanti kita akan simak videonya secara lengkap terlebih dahulu bersama teman-teman semua, supaya kita semua terhindar dari gagal paham dan terseret dalam narasi-narasi liar. Oke guys, langsung saja kita simak videonya. Cekidot. Jokowi sadis, koruptor bakal melarat lewat undang-undang perampasan aset. Setuju, Pak. Nah kan, RUU perampasan aset itu memang inisiatif dari pemerintah dan terus kita dorong agar itu bisa segera diselesaikan oleh DPR. Dan ini prosesnya sudah berjalan. Kita harapkan dengan undang-undang perampasan aset itu memudahkan proses-proses utamanya dalam tindak pidana korupsi untuk menyelesaikan setelah terbukti, karena payung hukumnya jelas. dan maka bila para wakil rakyat itu benar berpihak pada rakyat, mereka pasti akan dengan senang hati mengesahkan RUU perampasan aset. Di sana, ide membuat miskin koruptor menjadi masuk akal saat pasal pembuktian terbalik itu dapat dihidupkan. Tidak mudah memang kalau sudah berurusan dengan kasus korupsi. Tapi bukan Pak Jokowi namanya kalau tidak punya nyali untuk menangani korupsi dengan cara lain guys. Yaitu koruptor dimiskinkan semiskin-miskinnya. Kalau ada yang bilang orang lebih takut miskin dan melarat ketimbang takut mati, ya bisa jadi ada benarnya ya guys. Inilah yang sedang didorong oleh Pak Jokowi. Presiden Jokowi menjanjikan pemerintah akan mendorong pengesahan undang-undang perampasan aset ini. Ya, bicara tentang korupsi di negeri ini, tentu sebagian dari kita hanya bisa ngelus dada. Korupsi sudah seperti makanan sehari-hari di negara ini. Selalu saja ada berita kepala daerah tertangkap karena korupsi. Ada yang ditangkap soal OTT, ada yang ditangkap karena suap menyuap dan seterusnya. Tapi yang kita lihat di berita kadang-kadang sangat ironi. Pelaku ditangkap, diadili, divonis, tapi hukumannya kadang tidak setimpal. Para koruptor ini masih bisa dada-dada melambaikan sambil tersenyum ya. Lu kira lagi ikut kontes Miss Universe? But by the way, wajar-wajar saja, hukumannya kurang kuat. Makanya seruan hukuman mati kepada koruptor selalu bergaung. Tapi sayang, terkendala protes dari orang-orang yang teriak HAM dan pejuang munafik lainnya. Tidak mudah memang kalau sudah berurusan dengan kasus korupsi. Tapi bukan Jokowi namanya kalau tidak punya nyali untuk menangani korupsi dengan cara lain. Presiden Jokowi menjanjikan pemerintah akan mendorong pengesahan undang-undang perampasan aset. Janji ini dia sampaikan pada peringatan Hari Anti Korupsi Dunia 2021 yang diselenggarakan oleh KPK pada Kamis kemarin. Dalam sambutannya untuk peringatan, Jokowi ingin pemberantasan korupsi fokus pada pengembalian aset negara. Dia tak ingin KPK dan aparat penegak hukum lainnya hanya fokus pada penangkapan pelaku. Pemerintah terus mendorong segera ditetapkan undang-undang perampasan aset tindak pidana. Ini penting, harus kita dorong. Tahun depan insya Allah bisa selesai agar penegakan hukum berkeadilan dapat terwujud, kata Jokowi. Jokowi juga memberikan apresiasi para penegak hukum yang telah berhasil mengembalikan uang negara dari pemberantasan korupsi. Di antaranya Kejaksaan Agung yang telah mengembalikan 15 triliun ke kas negara. KPK juga telah menyelamatkan 40,25 triliun aset negara hingga triwulan 3 2021. Jokowi berharap upaya pemberantasan korupsi semakin bisa menyelamatkan aset negara di masa datang. Aset recovery dan peningkatan PNBP juga harus diutamakan untuk pemulihan keuangan negara dan mitigasi pencegahan korupsi, kata Jokowi. Oke guys, itu tadi ya videonya. Setelah kita simak dari awal sampai dengan akhir, ya tentunya kita berharap
pemerintahan Presiden Joko Widodo ini terus mendorong terkait rancangan undang-undang perampasan aset untuk para koruptor. Karena menurut pendapat saya, undang-undang ini sangatlah penting, di mana ini merupakan hukuman yang setimpal guys terkait para koruptor yang ada di Indonesia. Jika seumpama ini sah dan perampasan aset ini bisa dilaksanakan, tentunya ini bisa membuat efek jera terhadap para koruptor. Karena kalau langsung dirampas semua dan dimiskinkan, saya rasa itu membuat mereka para koruptor ini tentunya ketakutan. Dan yang menjadi kendala tentunya mungkin rancangan undang-undang ini tidak akan secepat atau semulus yang kita perkirakan, karena pasti akan banyak oknum-oknum yang merasa keberatan dengan RUU ini guys, dan mungkin mereka juga melakukan manuver-manuver supaya RUU ini mungkin bisa dibatalkan atau tidak segera diproses begitu ya guys ya. Ya, kita harap semoga di era Pak Jokowi ini, di era akhir kepemimpinan Pak Jokowi ini, bisa memberikan atau mengesahkan RUU terkait perampasan aset negara, di mana kita tahu bahwa pencapaian yang dicapai oleh lembaga-lembaga terkait pemberantasan korupsi ini telah mengembalikan nilai-nilai rupiah yang sangat fantastis kepada kas negara. Dan apabila ini RUU disahkan, negara bisa mendapatkan banyak aset-aset yang telah dicuri oleh para koruptor ini guys, terkait entah itu uang negara ataupun berupa tanah dan sebagainya ya guys ya. Semoga Pak Jokowi bisa segera mengesahkan RUU ini. Kita tahu bahwasanya Pak Jokowi memang benar-benar getol terkait undang-undang ini, karena ini usulan dari pemerintahan itu sendiri guys, bukan dari DPR ya guys ya. Oke guys, teman-teman bisa ikut berpartisipasi di dalam kolom komentar mengenai pengesahan RUU perampasan aset ini. Apakah perampasan aset ini lebih baik dan lebih bagus daripada hukuman mati untuk para koruptor? Oke, cukup sekian pembahasan berita kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.